junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Jaksa penuntut umum tertanda tangani Rudi Irmawan. Terima kasih. Ya. Saudara terdakwa, saudara sudah mengerti atas dakwaan dari jaksa penuntut umum tadi? Mohon maaf Yang Mulia, saya tidak mengerti akan dakwaan tersebut. Tidak mengerti? Ya, saya tidak mengerti. Silahkan dijelaskan lagi, saudara jaksa penuntut umum. Istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat bersama Ferdi Sambo dan teman-teman. Usai jaksa membaca dakwaan, Putri mengaku tidak mengerti dengan dakwaan jaksa. Setelah Putri mengaku tidak paham akan isi dakwaan, jaksa kemudian kembali menjelaskan inti dari dakwaan. Jaksa mengatakan Putri didakwa melakukan pembunuhan berencana bersama-sama. Jaksa lantas menjelaskan tentang pasal-pasal. Jaksa juga kembali mengulang peran Putri dalam pembunuhan Yosua. Meski jaksa sudah menjelaskan ulang, namun Putri mengaku tetap tidak mengerti. Putri lantas diminta hakim berkonsultasi dengan pengacaranya. Terlihat Putri mendatangi Febri Diansah dan Arman Hanis. Kemudian mereka terlihat bicara. Setelah itu Putri menyerahkan segalanya ke pengacara. Pengacara Putri mengatakan kliennya akan mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan. Namun wanita ini menjelaskan arti dari ketidakmengertian Putri Chandrawati terhadap dakwaan jaksa. Mari kita dengarkan bersama-sama. Sama seperti Ferdi Sambo tadi, dan yang mengejutkan adalah ketika beliau mengatakan tidak mengerti 2 kali, gitu ya. Nah, seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa satu peristiwa A kemudian direkayasa menjadi B, menjadi C, menjadi D, ya. Ketika beliau mengatakan tidak mengerti, seharusnya ya di wajahnya juga akan menampilkan ekspresi tidak mengerti, bingung begitu ya. Ada proses berpikir, ada proses ya bingung tadi gitu ya, atau kita sebut sebagai cognitive loading. Dan ternyata tidak mengerti, dan itu sampai diulang 2 kali ya. Kemudian beliau ke meja kuasa hukumnya, dan kemudian ya dijawab gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ketidakmengertian ini juga tidak natural, gitu ya. Apakah memang sudah diskenariokan sebelumnya untuk ya kalau ada yang susah-susah kasih aja ke kuasa hukum, seperti itu. Dan juga yang tertangkap oleh kamera ya, itu juga beliau beberapa kali itu terlihat orang melihatnya sebagai menangis, gitu ya, ketika mengusap matanya gitu. Tetapi biasanya ketika seseorang menangis itu tidak hanya terlihat pada body language seperti ini mengusap, ya, tetapi juga diikuti dengan gerakan-gerakan mikro yang lainnya seperti ada, ini kan seperti ini, ada pergerakan di dada bagian atas juga, harusnya seperti itu, tetapi tidak ada ya. Nah, kita juga nggak tahu apakah ini benar-benar air mata atau tidak. Dan kalaupun misalnya ini adalah air mata, kita bisa melihat seberapa dalam kesedihan yang dirasakan oleh beliau. Dari mana kelihatannya, Mbak? Dari air mata yang keluar dari daerah pelupuk sini, ataukah dari pinggir gitu ya. Beberapa observasi mengatakan bahwa yang sadness, yang sedih sekali itu keluar dari pelupuk. Nah, kita tidak melihat ada gestur-gestur lain yang mendukung kesedihan ini, sehingga boleh saja kita bilang ini bukan artinya jelek, artinya ada tindakan manipulatif gitu yang terjadi untuk di wajahnya gitu ya. Tindakan manipulatif dalam artian memang sudah disiapkan atau mengerti bagaimana cara untuk memanipulasi itu? Tidak secara conscious dia akan siapkan ya, tetapi gerakan ketika seseorang tidak nyaman kemudian membereskan pakaiannya atau masker atau mungkin dia rambut dan sebagainya gitu, tidak secara conscious, tetapi ini untuk salah satu body language yang bisa kita amati tetapi tidak terlalu krusial sekali. Mbak Monica,
Selain itu juga yang menjadi perbincangan netizen saat Ibu Putri ini masih sempat bercanda dengan kuasa hukumnya. Nah, itu apa yang dapat ditangkap sebenarnya? Apakah memang dia dalam arti itu bercandaan memang seperti keluar dari dirinya, atau memang sebenarnya manipulatif lagi itu, Mbak? Netizen tuh menyorot banget yang itu tuh, Mbak. Iya, yang ini tadi. Yang soal itu yang bercanda akhirnya. Ya. Jadi harusnya ini adalah kondisi yang disebut dengan high stake. Jadi segala gerakan ataupun perkataan apapun memiliki arti. Tetapi kenapa beliau kehilangan rasa empati yang tinggi terhadap persidangan yang disaksikan oleh jutaan umat, begitu ya. Bahkan sempat menyelipkan kalau di mata netizen mengatakan bercanda gitu ya. Nah, ini memang sesuatu yang anomali gitu ya, sehingga kita bisa mungkin ya beliau juga merasa nyaman, Ibu PC merasa nyaman juga dengan kuasa hukumnya. Atau ini adalah coping beliau untuk supaya nggak stres, bisa juga.